Halo, perkenalkan nama saya Gilbert Daniel Stompul. Nomor induk mahasiswa saya B100-19-18-4. Saya berasal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Jambi. Pada kesempatan pada hari ini, saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang perkawinan campuran. Oke, langsung saja kita mulai. Kling. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang 1. Dasar hukum perkawinan. Kedua, pengertian perkawinan. Ketiga, asas perkawinan. Keempat, syarat perkawinan. Kelima, tata cara melangsungkan perkawinan. Keenam, perkawinan yang sah. Dan yang ketujuh, yaitu topik kita, perkawinan campuran. Yang pertama, kita masuk ke dasar hukum perkawinan. Dasar hukum perkawinan tersendiri terdapat pada UU nomor 1 tahun 1974 dan pada KUH Perdata terdapat pada buku ke-1 bab ke-4 tentang perkawinan. Kita masuk ke pengertian perkawinan. Pengertian perkawinan secara umum. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dan dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita masuk ke asas-asas perkawinan. Yang pertama, asas-asas perkawinan menurut KUH Perdata. Yang A, asas monogami. Asas ini bersifat absolut atau mutlak, tidak dapat dilanggar. Yang B, perkawinan adalah perkawinan perdata, sehingga harus dilakukan di depan pegawai catatan sipil. Yang C, perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bidang hukum keluarga. Yang D, supaya perkawinan sah, maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Yang E, perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri. Yang F, perkawinan menyebabkan pertalian darah. Yang G, perkawinan mempunyai akibat di bidang kekayaan suami dan istri itu. Kita masuk ke asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang A, asas kesepakatan. Terdapat pada bab 2 pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu harus ada kesepakatan antara calon suami dan istri. Yang B, asas monogami. Terdapat pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun ada perkecualian dapat pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 4 sampai 5. Yang C, perkawinan bukan semata ikatan lahiriah, melainkan juga batiniah. Yang D, supaya perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang E, perkawinan mempunyai akibat terhadap
pribadi suami dan istri. Yang F. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak atau keturunan dari perkawinan tersebut. Yang G. Perkawinan mempunyai akibat terhadap harta suami dan istri tersebut. Kita masuk ke syarat-syarat perkawinan. Yang pertama, syarat perkawinan adalah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi berdasarkan undang-undang sebelum dilangsungkan. Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat material dan syarat formal. Syarat material adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan disebut syarat subjektif. Syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat objektif. Syarat perkawinan monogami. Perkawinan monogami adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan kedua calon mempelai menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua, pria berumur 19 tahun, wanita 16 tahun menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Batas minimal ini ditentukan untuk menjaga kesehatan suami dan istri. Ketiga, izin orang tua atau pengadilan jika belum berusia 21 tahun. Yang keempat, tidak masih terikat dalam suatu perkawinan, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan tentang poligami. Kelima, tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawini menurut pasal 10 Undang-Undang Perkawinan. Yang keenam, bagi janda sudah waktu tunggu. Kita masuk ke syarat perkawinan poligami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak bersangkutan menurut ketentuan pasal 4 ayat 2 menetapkan alasan-alasan yang harus dipenuhi suami apabila ia akan kembali lagi dengan wanita lain jika memenuhi salah satu syarat berikut. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Jika salah satu syarat tersebut telah dipenuhi, maka suami harus memenuhi syarat kumulatif menurut pasal 5 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut. Yang pertama, adanya persetujuan dari istri-istri. Yang kedua, adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dan yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Kelima, tata cara melangsungkan perkawinan. Penelitian dan pengumuman. Menurut pasal 6 PP nomor 9 tahun 1975, pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan perkawinan meneliti syarat-syarat. Setelah diteliti, akan diadakan pengumuman di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca umum untuk memberikan kesempatan pada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan. Masuk ke tata cara perkawinan. Menurut pasal 10 PP nomor 9 tahun 1975, perkawinan dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak pengumuman dilakukan pegawai pencatatan. Perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama di hadapan pegawai, pencatat, dan dihadiri 2 orang saksi. Bagi yang beragama Islam, melakukan upacara akad nikah. Sesudah upacara kedua, mempelai menandatangani akte perkawinan, disusul kedua saksi dan pegawai pencatat.
serta wali nikah menurut pasal 11 PP tahun 1975. Kita masuk ke perkawinan sah. Adalah perkawinan yang memenuhi syarat sebagai perkawinan sah. Akibat hukumnya adalah timbul hubungan hukum. Yang pertama, antara suami dan istri. Yang kedua, antara wali dan anak. Dan yang ketiga, harta benda. Hubungan hukum antara suami dan istri tersimpul hak dan kewajiban. Poin A, hak suami istri. Pertama, suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat, menurut pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua, suami dan istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum, menurut pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Yang ketiga, suami dan istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila ada yang melalaikan kewajibannya, menurut pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan. Yang B, kewajiban suami istri. 1. Berkewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Yang kedua, suami dan istri mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama, menurut pasal 32 Undang-Undang Perkawinan. Yang ketiga, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, memberi bantuan lahir dan batin antara satu sama lainnya, menurut pasal 33 Undang-Undang Perkawinan. Yang keempat, suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaiknya, sampai anak-anak itu dapat berdiri sendiri atau kawin, menurut pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Kita masuk ke poin C, kewajiban dan kedudukan suami istri. Yang pertama, suami wajib melindungi istri dan memberi nafkah hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan, menurut pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menurut pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Yang ketiga, suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan. Kita masuk ke perkawinan percampuran. Menurut pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena berlainan kewarganegaraan dan salah satunya WNI. Jadi terdapat unsur sebagai berikut. 1. Perkawinan antara seorang pria dan wanita. Kedua, di Indonesia pada hukum yang berbeda. Ketiga, berbeda kewarganegaraan. Kita masuk ke syarat dan pelangsungan perkawinan campuran. Yang pertama, dapat dilangsungkan di Indonesia atau di luar negeri. Yang kedua, dilangsungkan menurut Undang-Undang Perkawinan jika dilakukan di Indonesia. Ketiga, perkawinan dilangsungkan masing-masing agama. Yang keempat, perkawinan dicatat pegawai yang berwenang oleh pegawai pencatat nikah atau pegawai pencatat sipil. Kita masuk ke poin kewarganegaraan akibat perkawinan campuran. Mereka melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan suami atau istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Yang pertama, menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, wanita asing kawin dengan pria WNI jika dalam 1 tahun ia menyatakan untuk itu. Yang kedua, pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62
tahun 1958. Seorang wanita WNI kawin dengan pria asing kehilangan ke-WNI-nya jika dalam 1 tahun menyatakan untuk itu. Yang ketiga, seorang pria atau wanita karena perkawinannya kehilangan ke-WNI-nya dapat diperoleh kembali setelah putusnya perkawinan dalam 1 tahun menyatakan untuk itu. Di sini saya akan memberikan contoh dari perkawinan campuran tersebut. Saya mencontohkan misalnya, Andi merupakan orang berkewarganegaraan Indonesia. Pada saat itu, ia mencintai seorang perempuan bernama Angel yang berkewarganegaraan Amerika. Dan mereka pada saat itu saling mencintai dan memutuskan untuk melakukan pernikahan. Sebelumnya, perempuan tersebut berpindah ke agama Islam. Karena berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan ini adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang kemudian dicatatkan ke kantor urusan agama atau KUA setempat. Sebelum perkawinan dilaksanakan, calon istri yang memiliki kewarganegaraan asing harus melengkapi dokumentasi atau surat-surat dari negara asalnya yang menyatakan bahwa ia dapat kawin dengan warga negara Indonesia. Lalu, ketika syarat mereka terpenuhi, mereka pun dapat melaksanakan perkawinan di Indonesia. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf karena kesempurnaan sendiri bukan punya saya, tapi punya yang di atas. Dan jangan lupa like dan di komen jika ada masukan. Terima kasih.